Saat dia berjalan dengan tenang di jalan, sebuah energi mulai menguasai kakinya. Tanpa peringatan sedikit pun, temannya menyadari bahwa dia terjatuh. Tanpa alasan yang jelas, bocah itu tampak pingsan. Dia jatuh ke tanah seperti laut tempat dia berjalan, tetapi terasa seperti melintasi ruang angkasa. Tenggelam ke laut hitam tanpa arah atau kendali. Hingga dia jatuh ke tempat yang sunyi dan berapi-api. Merasa seolah jatuh ke neraka itu sendiri, dengan takut dia bertanya-tanya apa ini. Di dekatnya, dua makhluk berbagi makanan sampai makhluk lain datang merebut apa yang menjadi milik mereka. Mengambil monster yang sudah ada di sana sebagai makan malamnya sendiri. Pahlawan kita mengawasi dari balik batu tersembunyi. Panik dia bertanya di mana dia berada. Hari ke-10, dan bocah itu menyadari dia kelaparan. Tidak ada siang maupun malam di sana. Bahkan tidak ada sinar matahari. Saat dia berjalan melewati tempat itu, dia menemukan bangkai dengan daging. Berpikir bahwa satu-satunya yang bisa dia makan adalah daging busuk yang ditinggalkan monster ini. Dia berjongkok di sana dan memulai makanannya, sambil makan dia berusaha untuk tidak muntah. Jika dia tidak ingin mati, dia harus makan ini untuk bertahan hidup. Dia tahu dia membutuhkan ini dan terus makan, untuk itu dia harus beradaptasi. Namun entah dari mana, saat dia sedang makan, makhluk besar muncul di belakangnya. Makhluk itu melancarkan serangan dahsyat, dan pahlawan kita nyaris lolos dengan merangkak. Mengambil batu dari tanah, dia melemparkannya ke makhluk itu, mengutuk monster sialan itu. Batu itu mengenai wajah makhluk itu, dan dia berpikir bahwa untuk bertahan hidup. Dia meraih segepok batu dan mulai melemparkannya ke monster itu, yang kemudian mundur. Barulah dia menyadari bahwa dia perlu bertarung. Sambil menangis dan menyadari dia merindukan ibunya, saat hari ke-39. Sesuatu menghantam monster tepat di wajah. Pahlawan kita memukul makhluk itu tanpa ampun. Dengan senjata penuh bekas pertempuran itu, dia mengutuk monster itu dengan marah. Dia berpikir dia akan membunuh mereka semua, dan dia perlu melepaskan seluruh hal menjadi manusia ini. Beberapa waktu kemudian, di hari ke-51. Di tempat perlindungan yang terbuat dari tulang makhluk besar, dia makan daging yang sekarang dipanggang. Dia berpikir harus melakukan ini demi bertahan hidup. Dia mengira daging menjijikan ini adalah kemewahan baginya. Sambil makan dan menjaga api, sebuah terminal muncul mengatakan dia telah mencapai level 3. Hal itu membuat bocah itu agak bingung sambil makan. Dia bertanya-tanya apakah dia akhirnya gila. Melihatnya dari dekat, dia berpikir, atau mungkin dan dengan dekonya, dia mengklik konfirmasi. Setelah 24 tahun, levelnya saat ini adalah 24. Dan dia dengan santai meninju kepala makhluk itu. Rupanya itu terlalu kuat dan meninggalkan lubang di sana. Dia berpikir sekarang lebih mudah menjatuhkan serangga ini hanya dengan satu tangan. Dan terus menjatuhkan mereka satu persatu, pahlawan kita membuat pedang dari batu. Dia mengambilnya dari Ksatria Naga dan tampaknya sangat gembira dengan senjata itu. Setelah 51 tahun, dia merobek kepala putra dari semacam makhluk ilahi. Dan duduk di sana, dia berpikir harinya cukup penuh. Sekarang sudah 365 hari dan 79 tahun. Dan dia tiba di tempat yang sangat eksentrik, berpikir bahwa mereka akhirnya tiba. Dan akhirnya penantian panjang itu berakhir, dan dia akan bertemu Dewa Iblis. Bajingan yang sama yang membawanya ke neraka, cukup puas dengan situasinya. Dia berpikir dia tidak akan kehilangan apapun dengan menunggu. Pahlawan kita tampaknya berada di tengah pertempuran yang panik, yang dengan mudah dia menangkan seperti yang diharapkan. Iblis besar bertanya bagaimana dia berani menyerang penjaga gerbang Dewa Iblis, seraya berkata, dia akan mencabik-cabiknya dan memberikannya kepada monster. Monster besar itu menyerang pahlawan kita dengan paksa, sambil membela diri. Dia bertanya, mengapa dia tidak membuka saja pintu kastil dan bersantai? Dan kemudian dia akan membiarkannya hidup sedikit lebih lama. Daesung terkejut oleh sesuatu dan berkata, dia orang yang kurang ajar. Menyerang pahlawan kita dan melemparkannya jauh. Dia mencoba bangkit dari tanah, sementara Dewa Iblis berkata bahwa dialah yang akan mati. Pahlawan kita menyerbu monster itu. Saat bersiap untuk menyerang tanpa ragu, Daesung bersiap untuk menyerang. Mendaratkan pukulan tepat di monster itu, lalu menggunakan perutnya sebagai penyangga. Dia mendorong menjauh. Pahlawan kita mendapatkan kembali ketenangannya agak jauh dari penjaga gerbang. Api muncul di sampingnya dan berkata orang ini tak kenal lelah. Lebih baik dia membunuhnya sekali saja, dan karena kehilangan satu tangannya, si iblis menjerit. Katanya dia berani menentang Dewa Iblis, dan Dewa Iblis bertanya apakah dia tidak takut akan kemurahan hatinya. Dan tidak ingin membawa penghinaan apapun kepada Dewa Iblis, tapi di saat berikutnya, makhluk besar itu memiliki lubang di dadanya, dibuat oleh pedang pahlawan kita. Daizen hanya mengamati monster itu dengan tatapan serius. Masih mempertahankan posenya setelah melemparkan pedangnya, dia berpikir makhluk itu terlalu berisik. Karena dikalahkan, monster itu berkata bahwa ini konyol, lalu ambruk ke tanah. Di saat berikutnya, tengkorak itu bertanya apa yang akan dia lakukan, karena bahkan dengan penjaga gerbang yang mati, Dewa Iblis tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, katanya dia tahu itu. Dan bertanya apakah dia yakin ingin membunuh Dewa Iblis.
penguasa neraka, dan menjadi penguasa mutlak, tapi Daesung bilang dia tidak tertarik dengan itu. Tengkorak itu lalu bertanya mengapa dia melawan Dewa Iblis, dan Daesung berkata, sudah 80 tahun sejak dia tiba di neraka ini. Dia melawan banyak monster dan harus bertahan hidup, dan temannya berkata, benar. Dan bahwa mereka benar-benar orang-orang hebat, bahwa mereka semua memiliki banyak cerita. Dan alasan pergi ke neraka, dan itulah mengapa dia punya pertanyaan. Kenapa Raja Iblis menginginkannya di neraka? Cukup sudah, dia akan menanyakan hal itu pada Dewa Iblis, dan tengkorak itu bertanya apakah dia bodoh. Dan mengapa dia tidak bertanya saja dengan sopan, menyuruhnya jangan melakukan itu, pergi dan memohon sekarang. Membungkuk dan memohon pengampunan, lalu dia akan mengajukan pertanyaan. Pahlawan kita bilang tidak, bahwa harga harus dibayar karena membawanya ke neraka ini dan membuatnya menderita. Dia akhirnya tiba di depan sebuah kastil besar sambil memegang pedang yang penuh energi. Dia menyerbu ke arahnya, berkata, ayo, dan di saat berikutnya. Dia seperti terbangun di tempat serba putih, tidak mengerti apapun yang terjadi. Daisen membuka matanya, terangnya engah dengan susah payah, dia mulai melihat sesuatu. Dan di saat berikutnya menyadari dia berada di rumah sakit. Berpikir sudah lama sejak dia bermimpi tentang bumi, sekitar 30 tahun kurang lebih. Dalam kondisi mengerikan, dia bertanya-tanya mengapa ini rumah sakit, menyadari dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dan bertanya-tanya apakah ini mungkin mimpi jernih. Tapi sayangnya, dia pasti dalam kondisi vegetatif. Tiba-tiba, sebuah nampan berisi minuman jatuh ke lantai di dekatnya. Seorang wanita tampak terkejut dengan apa yang dilihatnya, pahlawan kita menatapnya sebisanya. Sambil menangis dan gemetar, dia berkata putranya sudah bangun. Sementara dia berpikir, dia tidak suka mimpi seperti ini. Wanita itu memeluk pahlawan kita, dia malah berpikir itu kekanak-kanakan dan konyol. Dan lebih baik menghentikannya sekarang, tapi dia hanya bisa menonton saat wanita itu memanggilnya sayang. Dia memeluknya, sementara dia berpikir ini pasti mimpi. Dia bertanya-tanya perasaan nyata apa ini, dan mulai takut, dia bertanya-tanya kenapa kembali ke neraka. Adegan saat itu adalah kehancuran total di medan perang. Dan pahlawan kita berkata dia benar-benar berpikir dia akan mati. Si tengkorak berkata dia monster keparat dan tidak pernah menyangka akan berhasil menangkap iblis itu. Seorang anak laki-laki mengutuknya dan berkata dia tidak mendengar apapun karena dia sedang bertarung. Iblis pengecut itu berniat berbicara sebelum menyerang, dan dia mencoba menyerang lehernya. Setelah dia mencoba mendengarkannya, dan si tengkorak berkata tubuh itu harus dibelah dua. Si tengkorak menambahkan bahwa sekarang dia telah membunuh Dewa Iblis, dia adalah penguasa mutlak neraka. Dan bertanya apa yang akan dia lakukan, sebuah terminal terbuka di sampingnya lagi. Tapi kali ini, pertanyaan penting muncul, menanyakan apakah dia ingin kembali ke neraka. Si pendamping bertanya apa artinya itu, dan Daesung hanya bisa bertanya, bumi. Sudah 80 tahun sejak aku jatuh ke neraka, si tengkorak bertanya apakah dia tidak berada di bumi. Bahwa dia hidup sebelum pergi ke neraka, dan pahlawan kita berpikir bahwa setiap hari. Dia berdoa untuk bebas dari tempat terkutuk ini. Jadi, tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan tempat gila ini. Jika dia bisa melarikan diri, lalu setelah membuat keputusan, dia menekan tombol. Membenarkan, sebuah cahaya muncul di depan pahlawan kita, dia menjadi penasaran melihat itu. Dan kembali ke dunia normal, seorang dokter dengan senter bertanya apakah Dasan bisa sembuh. Sementara dia bertanya-tanya apakah ini nyata, dokter itu berkata, dia telah dalam keadaan vegetatif untuk waktu yang lama. Jadi, pasti sulit baginya untuk bergerak secara normal. Namun, dia akan menjadi lebih baik dengan rehabilitasi, dengan suara gemetar dan berlinang air mata. Wanita itu sangat berterima kasih kepada dokter. Tapi dia bilang semua ini berkat ketulusan ibunya. Tiba-tiba, sesuatu terjadi dan pahlawan kita menjerit, dokter berusaha melakukan sesuatu. Sambil menyuruhnya tenang, dia bertanya mana mimpi yang sebenarnya. Apakah mimpi itu saat dia menemukan pesan? Ataukah sekarang, anak-anak muda itu? Mereka bertanya pada ibunya apakah dia berubah menjadi monster dan mereka harus melaporkannya. Dokter memanggil namanya, sementara dalam kemarahan dia menyuruh pria itu jangan mendekat. Dan dia menggigit tangan dokter itu keras. Dokter itu menjerit kesakitan. Daesung bertanya apakah ini kutukan atau racun yang melumpuhkan, dan apa yang mereka lakukan pada tubuhnya. Dokter itu menjerit kesakitan melihat tangannya, dan tiba-tiba pahlawan kita bisa bergerak. Dia jatuh ke lantai sambil berteriak, dan bertanya bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang. Ibunya meneriakkan namanya, sementara dia berpikir, ini tidak masuk akal, katanya sudah 80 tahun berjuang. Dan bertanya apakah mereka percaya dia akan mati dengan tenang sekarang setelah dia berdoa dan berdoa. Saat sekarat di tanah neraka yang membeku, lalu dia berteriak mengatakan dia tidak akan pernah mati. Berpikir untuk membiarkannya kembali, dua perawat memasuki ruangan. Agak takut, para pria itu mencoba membantunya sementara dia berteriak, menyuruh mereka melepaskan sebelum dia membunuh mereka semua. Tidak percaya dia bangun dengan tubuh yang begitu mengerikan. Tiba-tiba sesuatu menarik perhatian pahlawan kita, sesuatu yang tampaknya membuatnya takut.
Dia melihat ke jendela dan keluar di langit, sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi. Dibaringkan kembali ke tempat tidur, dia berpikir bahwa ini adalah sekelompok petir. Keluar dari benda itu di atas kota, dan Daesung berpikir itu adalah lubang cacing. Tapi kenapa ada di sana? Anderson telah kembali ke bumi, berteriak dan berkelahi. Dia bertanya apakah orang itu pikir dia akan hidup setelah melakukan itu padanya dan bagaimana dia berani melakukannya. Salah satu perawat menyuntiknya, dan akhirnya sepertinya dia mulai memudar. Sambil memerintahkan untuk membunuh mereka semua, hampir tanpa kekuatan dia bertanya. Berani-beraninya kalian, penglihatannya menjadi kabur dan dia pingsan, beberapa waktu kemudian di berita. Seorang reporter mengatakan bahwa hari ini pukul 9 pagi, di langit di atas Seoul, sebuah portal terbuka di tempat itu, tapi untungnya sebuah kelompok pemburu yang berada di lingkungan itu berhasil sampai di sana segera. Pahlawan kita tertidur pulas, dari jendela terlihat portal di lokasi itu. Seseorang meminta tim pemburu melaporkan situasi, sementara yang lain melenyapkan monster. Suara itu mendesak untuk menghubungi tim pemburu. Akhirnya dia menjawab, mengatakan bahwa penumpasan saat ini sudah selesai dan berada di tahap akhir. Melalui komunikator, orang itu bertanya berapa lama lagi ini akan berlangsung. Dan pria itu menjawab bahwa berdasarkan situasi tim pemburu, dia yakin mereka akan bisa mundur dalam 1 jam. Lalu, bos memerintahkan untuk segera melapor kalau sudah selesai, dan dia akan mengurus sisanya. Dan mohon jaga baik-baik situasi ini. Lalu pria di seberang sana mengkonfirmasi. Bos memasukkan telepon ke sakunya, sementara di TV tertulis tim pemburu merespons dengan cepat, dan portal sekarang dalam tahap menghilang. Bangun perlahan, pahlawan kita berpikir wormhole, portal, tim pemburu semangat. Seorang pria berjas bertanya apakah orang itu akhirnya bangun. Dengan susah payah pahlawan kita bertanya siapa. Pria itu bertanya apakah dia tidak tahu siapa dia. Daesung bilang tidak mungkin, tapi kemudian berkata Chan-ho. Lalu pria itu berkata, ya, ini Chan-ho, dan bertanya apakah dia baik-baik saja, duduk dengan susah payah. Dia bilang baik-baik saja, sementara pria itu bilang bahwa dia sudah tertidur selama 10 tahun. Sejak dia jatuh tanpa menunjukkan ekspresi, dia berpikir 10 tahun. 10 tahun lalu, pada hari kelulusan SMA, kedua teman itu berjalan di jalanan. Hingga sesuatu yang aneh terjadi pada anak laki-laki itu. Seseorang yang dalam kondisi sempurna tiba-tiba ambruk. Dan dia jatuh begitu saja di samping temannya, tergeletak di tanah. Sementara temannya memanggil namanya, dan sejak hari itu, dia terbaring di ranjang rumah sakit selama 10 tahun, matanya tertutup, dia berpikir. 10 tahun, tapi aku berada di neraka selama 80 tahun. Tapi nyatanya hanya 10 tahun. Daesung berkata, syukurlah, dan temannya bertanya apa yang dia bicarakan. Tapi pahlawan kita menyelesaikan dengan mengatakan, bukan apa-apa. Chan-ho berkata, ngomong-ngomong, ibunya mengalami banyak kesulitan selama ini karena tagihan rumah sakit. Dia sudah bekerja 2 pekerjaan, tersenyum dia menyuruhnya untuk segera memulihkan tubuhnya. Karena sekarang dia yang bertanggung jawab, dan dia tidak perlu khawatir tentang pekerjaan. Dia akan mencarikannya pekerjaan tanpa menunjukkan emosi, katanya tidak masalah. Dan beberapa waktu kemudian, seseorang berjalan dengan kursi roda. Ibunya bertanya apakah cuacanya tidak indah hari ini. Daesung berpikir bahwa di neraka dia berjuang untuk bertahan hidup. Namun, tidak punya keluarga dan tidak bertanggung jawab atas apapun. Dan dengan tubuhnya yang tidak bisa bergerak dengan benar, dia hanya menjadi beban, pikirnya. Kenyataan sekejam neraka, tiba-tiba ibu pahlawan kita ketakutan. Dan 2 pria kasar muncul memanggil Abjuma itu. Mereka bertanya mengapa dia tidak menjawab mereka. Jika dia tidak akan membayar kembali uang yang dia pinjam. Dan berkata bahwa jika seseorang berada di bawah air terlalu lama, mereka akan mati ketakutan. Dia meminta maaf dan berkata akan mengurus semuanya bulan depan. Pria itu berkata, bulan depan, berapa kali kau mengatakan itu sebelumnya? Memohon, dia berkata dia berjanji kali ini untuk memberinya sedikit waktu lagi. Dan pria itu mengutuk sambil menarik tangannya dengan paksa. Dia bertanya siapa yang bilang dia boleh menyentuhnya. Dan mengatakan bahwa jika dia meminjam uang dari seseorang, dia tidak harus membayarnya kembali dengan segera, kan? Dia bertanya apakah itu karena mereka berbicara dengan lembut dan terlihat baik. Dia berkata untuk tidak melakukan itu di depan putranya, dan bahwa dia benar-benar akan membayar mereka bulan depan. Jadi, tolong pergi, pria itu mengejek sambil berkata dia menangis. Dan merasa malu di depan putranya, dia menambahkan bahwa dia perlu dipukuli agar patuh. Memukul wajahnya, pahlawan kita menjadi marah di sana dan penuh amarah. Dia memanggil mereka serangga. Salah satu pria bertanya apa yang dia katakan. Dan yang lain menjawab bahwa dia memanggil mereka serangga. Daesung melanjutkan dan berkata mereka bajingan lebih buruk dari serangga, ibunya ketakutan. Menyuruhnya berhenti, dia tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Pria itu meraih bajunya dan berkata, itu dia. Terus membuat kekacauan sambil menangis. Dia memohon padanya untuk segera meminta maaf. Dia bilang dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya pasien, tolong lepaskan dia.
Pria itu berkata dia tidak peduli apa yang dia tahu atau tidak. Karena semua uangnya pergi ke bajingan itu, D7, lalu bertanya apa yang akan dia lakukan. Memanggil mereka lagi bajingan lebih buruk dari serangga, pria itu bertanya apakah otaknya berfungsi. Dan bilang indera realitasnya kacau balau. Dengan tampang jahat dia bertanya siapa serangga di sini, cacingnya mulutnya ember. Deson terpental menyeberangi lantai. Orang itu menambahkan lebih baik menghancurkan serangga, kan? Pahlawan kita mencoba membela diri sekuat tenaga. Menendangnya, orang itu menyuruhnya mengulangi itu sambil mengutuk para pria. Daesung berpikir, andai saja tubuh normalnya kembali. Wanita yang menangis memohon pada putranya dan menyuruh orang-orang itu berhenti bersenang-senang. Orang itu bilang dia menyuruhnya mengulangi itu. Daesung menganggap mereka berandal semua. Seandainya mereka di neraka, orang-orang ini sudah tercabik-cabik. Tiba-tiba sebuah terminal muncul di depannya, mengatakan misi awal telah tiba. Bertanya apakah dia ingin menerimanya. Jika dia menolak, dia tidak akan menerima hadiah apapun. Pahlawan kita terkejut dan berpikir, misi kedatangan saat dipukuli habis-habisan di tanah. Dia berjuang menekan tombol, sedikit lagi terowongan terbuka. Tapi dia ragu, itu membantunya bertahan 80 tahun di neraka. Karena dialah satu-satunya yang terbaring di lantai, dia melihat orang yang memukulinya. Bertanya-tanya apa yang terjadi, dia mulai bangkit. Dia menyadari semua orang membeku. Seolah waktu berhenti, dia berpikir itu mungkin terjadi karena dia menerima misi itu. Di terminal tertulis, itu misi untuk memulihkan tubuh. Bahwa dia harus mencapai lokasi yang ditentukan dalam waktu maksimal 1 jam. Menerima eliksir restoratif dan tubuh giok. Dia bertanya-tanya apa eliksir ini dan juga tubuh giok itu. Apakah dia akan kembali ke tubuh aslinya? Melihat ke depan, dia melihat panah merah penuh energi. Saat dia merangkak, panah itu berputar dengan kuat. Dia berpikir daripada yang lain. Dia harus pergi ke sana dan dia bisa kembali normal. Tapi dia harus merangkak, menderita dan mengerang. Dia mengikuti jalannya, dia mengutuk kakinya dan berkata, bayangkan saja. Orang yang menaklukkan neraka merengek seperti ini. Dia menyadari tidak akan mudah mencapai lokasi dalam waktu yang diberikan. Dan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung hanya dengan kemauan keras. Harus punya hati dingin, karena sistem tidak memberinya misi yang mustahil, begitu juga misi ini. Yang menyuruhnya pergi ke tempat yang ditentukan, dengan tekad dia memerintahkan dirinya untuk bergerak. Tidak ada aturan dia harus berjalan ke sana, yang penting dia sampai di sana entah bagaimana. Menderita di tanah, dia melihat terowongan itu dan berkata, ini sangat bodoh sampai aku tidak percaya aku tidak menyadarinya. Dengan susah payah dia meraih kursi roda sementara waktu tinggal 5 menit saja. Dengan kekuatan luar biasa, dia mulai memanjat benda itu. Gemetar dan tegang, dia tidak menyerah. Dia berpikir dia harus bertahan. Dan melemparkan dirinya ke kursi dengan hanya sisa 35 detik. Sekarang dalam posisi, dia menyadari masih ada waktu, tapi jam menunjukkan 15 detik. Lalu sekuat tenaga, dia maju menuju tujuannya dengan hanya 9 detik tersisa. Benar-benar fokus, dia melanjutkan rute. 6 detik, Mason memberikan segalanya. Tapi hanya ada 2 detik sekarang, dan di saat berikutnya dia melewati panah merah itu. Menghancurkannya ketika waktu menunjukkan hanya 1 detik tersisa. Terangnya engah. Dia melihat eliksir muncul di depannya, dan di terminal tertulis bahwa eliksir akan memulihkan sejumlah kecil status penguasa absolut saat ini. Tanpa ragu, dia meminum eliksir itu. Dan di saat berikutnya dia merasakan sesuatu yang berbeda. Dia menyadari rasa sakitnya hilang. Dan itu juga memberikan kekuatan pada tubuhnya. Dia bertanya-tanya apakah ini efek eliksir. Waktu seolah kembali normal, dan pria pengecut itu mencari bocah itu. Dia melihat sekeliling bertanya di mana dia. Penjaga keamanan muncul menarik perhatian. Bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Saat para pria didekati, seorang jama berlari ke putranya. Pria yang bingung itu bertanya-tanya kapan dia berakhir di sana. Temannya menyuruh mereka pergi. Sambil bersumpah, mereka berjalan pergi dengan enggan menoleh ke ibu dan anak itu. Seorang putra memperhatikan para pria itu pergi. Beberapa waktu kemudian, sudah malam di rumah sakit. Dia bertanya-tanya bagaimana jendela terminal itu muncul entah dari mana pada saat itu berbaring di tempat tidur. Dia berpikir dia mencoba memanggil terminal itu beberapa kali. Meskipun dia menyerah setelah tidak mendapat respons, pahlawan kita tetap berbaring. Merenungkannya dan berkata, terminal window, misi, dan dia tahu dia harus mengembalikan tubuhnya ke normal secepat mungkin. Sebelum para gangster itu balik lagi, dia butuh misi baru. Pantheon menanti penguasa mutlaknya, pahlawan kita menyadari sesuatu sedang terjadi. Dia bertanya-tanya apa itu, melayang-layang di ruang angkasa yang tidak dikenal. Dia bingung di mana dia berada, apakah ini cuma mimpi. Kakinya mulai menyentuh tanah, dan di terminal tertulis bahwa dia berasal dari Pantheon Ilahi dan buku harian penguasa mutlak ini akan digunakan untuk menciptakan avatar, menyelesaikan dan mempercepat implementasinya. Hari-hari berlalu, implementasinya selesai, dan dia merasa ini seperti mimpi. Dia bertanya, apa aku cuma perlu ikut perintahnya? Oke deh, sambil tersenyum.
Katanya, kalau begitu, mari kita mulai. Terminal menunjukkan misi kedua, yaitu menghancurkan target tertentu, dan hadiahnya adalah sebuah chip berisi memori penguasa mutlak. Makhluk aneh tiba-tiba muncul di sana. Kemudian, menarik napas dalam-dalam, dia fokus, matanya bersinar, dan dia menyerang. Mendaratkan pukulan dahsyat pada makhluk itu. Setelah itu, dia menerima quest ketiga, yang menunjukkan bahwa pemulihan tubuhnya sedang berlangsung. Dia harus lari 10 km untuk menyelesaikannya. Daesung mulai berlari, memaksakan diri sekuat tenaga, dan perlahan-lahan performanya meningkat. Beberapa waktu kemudian, dia menerima misi. Sekarang sudah 5. Dia harus melakukan 1000 push-up, dan dia akan menerima tonik bernutrisi lainnya. Tanpa pikir panjang, dia memulai misi. Saat dia melakukannya, prosesnya menjadi lebih mudah. Di terminal, terlihat bahwa tingkat implementasi berada di 55%. Dengan kesal, dia berkata, aku sudah melakukan ini selama 10 hari. Dan masih 55%. Terus hadiahnya selalu tonik nutrisi lagi. Dia menambahkan bahwa dia lelah dan menginginkan misi yang lebih layak. Terminal mulai mengeluarkan suara yang berbeda, dan memberinya misi 10, latihan. Seperti di kehidupan nyata, dia harus mengalahkan target. Dan hadiahnya juga tonik untuk penguasa mutlak. Ampun, Daesung bertanya, apakah targetnya adalah iblis yang berteriak? Sekumpulan petir muncul di lokasi itu hingga pancaran energi besar turun dan menghantam tanah, lalu makhluk iblis mulai muncul dari dalam portal itu. Sementara si bocah bertanya, itu juga bagian dari itu. Dia ingat hampir mati di neraka karena dia. Asyik sekali melihatnya di sini. Sesosok makhluk raksasa muncul di hadapan pahlawan kita. Guadi muncul meraung dengan geram. Makhluk besar itu menerjang pahlawan kita dan melancarkan serangan kepadanya. Daesung bertahan sekuat tenaga sambil berpikir, jika terus menerima pukulan seperti ini, tulangku bisa jadi debu. Menerima tekanan di tanah, dia melompat ke arah makhluk itu. Kali ini menyerang, tapi monster itu lebih cepat dan menghantamnya di udara. Melemparkannya ke tanah, pahlawan kita mengumpat saat mulai bangkit terluka. Aku babak belur oleh iblis, teriak ini. Memalukan sekali, gerutunya. Tanpa ampun, makhluk itu bersiap menyerang lagi. Ia meluncurkan serangkaian serangan pada pahlawan kita yang menghindar sebisa mungkin. Sampai monster itu melihat celah, dan dengan gerakan berbeda, ia meraih pahlawan kita. Tangannya saat diremas. Lalu dia berkata bahwa dia ingat. Dia bilang dia tahu bagaimana dia dipukul olehnya di neraka, juga bagaimana dia diremas. Makhluk yang murka itu meremas pahlawan kita semakin keras. Tapi tiba-tiba, dengan gerakan lebih cepat dari dugaan, tangan makhluk itu teriris. Dan pahlawan kita muncul dengan senjatanya saat itu. Aku lupa kalau aku bisa memanggil pedang, katanya. Makhluk yang sangat jengkel itu menyerang lagi, dan pahlawan kita juga menyerang. Kembali kau ke neraka, serunya, sambil melancarkan serangkaian serangan terhadap monster itu. Jika dia kalah di terminal, itu menunjukkan bahwa misi telah selesai. Dan tertulis bahwa kemajuan implementasi ORC adalah 55%. Fajar mulai menyingsing di dunia manusia, dan rumah sakit masih tampak sepi. Seseorang membuka jendela kamar, dan cahaya mulai menyinari mata Ajuma. Dia bangun sambil mengucek mata dan bertanya, siapa itu? Seseorang berdiri di ruangan itu. Kemudian terkejut dengan apa yang dilihatnya, dia bertanya, apakah itu Dawson? Dan pahlawan kita muncul melawan cahaya dengan tubuhnya dalam kondisi yang jauh lebih baik. Sambil tersenyum lembut dia berkata, Ibu. Beberapa saat kemudian di rumah sakit itu, seorang dokter tampak memeriksa pahlawan kita, melakukan beberapa latihan terapi fisik dengannya. Sementara dokter dan ibunya mengamati, sang ibu bertanya apakah itu mungkin. Dan yakin bahwa pada tes terakhir, perlu lebih dari 6 bulan baginya untuk direhabilitasi. Dia mempertanyakan bagaimana dia bisa bergerak normal hanya dalam 15 hari. Namun, dokter berkata bahwa untuk saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Bahwa kondisi medis pasien tidak bisa dijelaskan. Ajuma bertanya pada dokter, apakah ada kemungkinan Dasungku maksudku tertukar? Tanyanya, itu saja, tidak, kata pria itu. Ini berbeda dari gejala biasanya. Karena itu, ibu tidak perlu khawatir tentang bagian itu. Merasa lega, dia berterima kasih pada Tuhan. Kesal, pahlawan kita menyuruh pria itu berhenti melakukan itu, dan pria itu dengan canggung meminta maaf. Mengatakan dia hanya sangat terkejut dengan pemulihannya yang tidak mungkin. Ajuma berkata, ini melegakan. Daesung berpikir dia merasa jauh lebih nyaman sekarang. Dia tidak merasakan masalah berjalan atau menggerakkan anggota tubuhnya. Meski begitu, dia masih perlu kembali ke tubuh aslinya dengan cepat. Sesampainya di resepsionis, dia memanggil ibunya dan melihatnya berterima kasih kepada perawat, dan wanita itu tersanjung. Bertanya apa yang dia lakukan, dia berkata, ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang seorang ibu lakukan. Selama 10 tahun itu, dia melewati banyak hal. Ibu berkata, ini benar-benar seperti keajaiban. Melihat pemandangan itu, pahlawan kita berpikir, dia tidak bisa membayangkan betapa sulitnya bagi ibunya.
untuk menanggung semua itu selama bertahun-tahun. Perawat menghibur ibunya saat dia menangis. Jason merasakan sakitnya momen itu dan berpikir bahwa dia akan melindunginya. Beberapa waktu kemudian di kamar mandi rumah sakit, dia berdiri di depan cermin dan berkata, "Pantheon." Sebuah terminal muncul dengan kata-kata memasuki Pantheon, dan di saat berikutnya, dia kembali ke tempat alternatif itu. Dia bertanya, bisakah sistem implementasi tidak lebih cepat? Dan terminal menjawab bahwa dia bebas memilih tingkat kesulitan misi, dan memintanya untuk memilih antara termudah, mudah, dan sedang. Dia berpikir bahwa entah bagaimana, dia akan menyelesaikan ini sekaligus. Akhirnya, dia menjawab terminal, neraka. Pada terminal, tertulis bahwa tingkat kesulitan telah disesuaikan menjadi neraka. Dan gelombang energi mulai keluar dari bola itu. Bola itu mulai retak, hancur berkeping-keping. Dari dalam, muncul seseorang dengan pedang di tangan, sambil bercanda pahlawan kita menggaruk telinganya. Katanya sama sekali tidak berisik, pria itu menatapnya dengan tatapan jahat. Dan ketika dia menyadari situasinya, pahlawan kita menjadi sedikit terkejut. Dia berkata, "Oh, ayolah, masa sih?" Dia menyadari bahwa yang di sana itu adalah dirinya. Di terminal, terpampang penguasa mutlak, Han Dasan, yang ternyata seorang doppelganger. Dan dia harus melawan target ini dan menang. Dasan tampak berada di dimensi lain. Bersama lawannya, bocah itu menjelaskan bahwa dia menerima sesuatu. Karena penguasa neraka, si tiruan dengan pedang hebatnya menyerang musuh. Pahlawan kita tampak terkejut oleh sesuatu dan menangkis serangan dari si tiruan. Sekarang dengan mata merah, pemuda itu menyerang dari atas ke bawah. Pertahanan lain dibuat oleh Han yang asli, si tiruan menarik diri. Memicu percikan api yang memaksa Hesong melindungi wajahnya, dia menunjukkan bahwa dia menjadi marah. Musuh menyerang lagi, tidak memberi waktu bagi yang lain untuk membalas. Ini serangan dari atas lagi, dan pemuda itu sudah menyiapkan posisi bertahannya. Pukulan lain berhasil ditangkis. Bocah kita menyadari ada sesuatu yang janggal di sana. Si tiruan tampak sangat bersemangat tentang pertarungan ini. Di saat berikutnya, serangkaian serangan terjadi. Dan Han yang asli harus berjuang untuk menangkis semuanya. Namun salah satu pukulan mendarat. Meninggalkannya terluka, Han tampak berpikir dan merasa frustrasi. Karena tidak mampu menangani kekuatan yang lain. Dan kecepatan, serta menyadari bahwa semakin lama pertarungan berlangsung, semakin merugikan dirinya. Lawannya tampak siap menyerang dengan tangannya, sepertinya dia akan mendaratkan pukulan itu. Dengan telapak tangan terbuka, si tiruan melakukan serangan kuat tepat di titik di mana serangan itu mengenai. Ada banyak asap, dan Han yang asli berjongkok di sana. Pahlawan kita menopang dirinya pada pedangnya yang tertancap di tanah untuk berdiri sambil terbatuk. Penuh luka, dia berkata, si penipu ini lebih otentik daripada yang asli. Dan dia tidak bisa senang tentang itu. Matanya berubah merah dan pemuda itu berkata, lawan akan dikalahkan di sini dan sekarang. Kemudian dia mengaktifkan kekuatan yang menyelimuti tubuhnya, disebut naturalisasi. Si tiruan tampak siap melanjutkan pertarungan, tiba-tiba kilatan yang sangat kuat seperti matahari muncul. Musuh menyerang lagi ke arah yang lain, dengan kekuatan yang besar.